Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan mari terus berpositif thinking dan menambah beragam pengetahuan sehingga wawasan kita akan semakin meluas dan mendalam. Pada video kali ini akan dibahas sesuai dengan kapasitas atau kemampuan saya tentang HOTS, meminimalisir perilaku intoleran atau radikalisme dalam beragama. Fenomena disruptif, taklid buta, dan proses pembelajaran dengan pendekatan teacher center dapat menjadi di antara faktor penyebab seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak intoleran atau radikalisme. Disruptif diartikan sebagai hal atau sesuatu yang mengganggu atau mengacaukan. Ketika disandingkan dengan informasi dan teknologi yang sekarang berkembang pesat, maka beragam informasi yang datang sepersekian detik ini akan mampu memberikan informasi yang beragam dari sudut pandang yang beragam. Sehingga bila kita kurang mampu menyikapi dengan bijak, maka ini akan mengacaukan, akan dapat memberikan dampak, baik itu positif maupun negatif. Hal yang tentu tidak diharapkan adalah ketika informasi yang datang bertubi-tubi ini memberikan dampak yang negatif. Demikian juga dengan taklid buta, ketika seseorang hanya percaya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh satu orang, dan apa yang disampaikan itulah yang terbenar. Orang lain di luar yang dia panuti itu tidak benar, inilah yang dapat menyebabkan intoleran terjadi dan akhirnya menjadi perilaku yang radikalisme. Demikian juga dengan teacher center, karena pendidik adalah sebagai model, sebagai panutan. Para peserta didik tentu akan melihat, mencontoh apa yang dilakukan oleh para pendidiknya. Imitasi atau pencontohan perilaku, cara berpikir dan bersikap yang dicontohkan, diperlihatkan oleh para pendidiknya. Inilah, jika para pendidik itu memiliki sikap yang tidak toleran, maka akan berdampak terhadap cara berpikir, bersikap, dan berperilaku para peserta didik atau orang-orang yang mengikutinya menjadi intoleran dan radikalisme. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui apa dampak ketika seseorang atau satu kelompok memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang intoleran dan radikalisme. Tentu dampaknya jelas sekali, dan bahkan di berbagai negara yang sekarang bisa kita lihat, itu terjadinya perpecahan bahkan kehancuran. Tentu ini tidak ingin kita rasakan di bumi tercinta Indonesia. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada kita satu sign atau satu tanda agar kita menjadi orang yang berpikir. Oleh karena itu, disinilah peran bagaimana kita harus berpikir HOTS, di mana ajaran Islam menunjukkan nilai-nilai kebaikan, baik itu secara eksklusivisme maupun inklusivisme. Ajaran Islam juga mengajarkan untuk berpikir kritis. Ajaran Islam memerintahkan untuk selalu meng-cross-check informasi yang datang, apakah baik atau tidak, benar atau salah, sahih atau dhaif. Ajaran Islam juga mengusung perdamaian dan keselamatan. Inilah alasan mengapa kita harus berpikir HOTS dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apa itu HOTS? HOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills, atau istilah lain adalah keterampilan berpikir. Istilah lain adalah berpikir kritis. Apapun itu, maka HOTS adalah satu kemampuan seseorang mengolah beragam informasi yang ada di dalam otaknya untuk kemudian dilakukan dalam proses berpikir, sehingga ketika berpikir, seseorang tersebut dapat melakukan satu analisis terhadap beragam informasi yang diperolehnya, kemudian dengan akal sehatnya dia akan mampu menimbang
mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ketika menghadapi satu problem atau beragam permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya, seseorang tersebut akan mampu mencari solusi-solusi terhadap apa yang dihadapinya. Sehingga dengan mencari solusi tersebut akan hidup damai dan sejahtera. Berpikir HOTS diusung dalam proses pendidikan, diantaranya disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peserta didik diarahkan untuk memiliki cara berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kemudian kemampuan di dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan semua tentu harus dibekali dengan bagaimana kita memiliki kepercayaan diri. Dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita akan mampu menghadapi beragam persoalan-persoalan yang terjadi untuk dapat hidup lebih sejahtera dan lebih maju. Bagaimana pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam? Saya memfokuskan di sini adalah kata pembelajaran pendidikan agama Islam berdampak pada intoleran dan radikalisme. Mengapa bisa terjadi? Semua tentu didasarkan pada para pendidiknya, baik itu pendidik di lingkungan keluarga, di lingkungan lembaga pendidikan, maupun di masyarakatnya. Untuk di lembaga keluarga atau di lingkungan keluarga, maka bagaimana pengetahuan ini berdampak terhadap cara berpikir orang tua, kemudian bersikap dan bertindak. Inilah yang kemudian juga dicontoh oleh anak-anak. Termasuk di dalam lingkungan pendidikan, apa yang disampaikan oleh para pendidiknya tentu itu pula yang akan menambah pengetahuan yang diresap oleh memori anak-anak, kemudian diolah. Ketika setelah diolah, mereka akan memiliki sikap dan kemudian mereka akan bertindak sebagaimana yang disampaikan oleh para gurunya atau para pendidiknya, para dosennya. Maka hal inilah yang sangat berbahaya ketika para pendidik atau para dosen sedikit atau minim pengetahuannya, bahkan dapat dikatakan memiliki pengetahuan dengan logika biner. Logika biner ini adalah logika yang hanya mengetahui kutub atau sisi negatif, positif, kemudian juga sisi ekstrim kiri, ekstrim kanan, sehingga memberikan dampak bahwa segala sesuatu adalah hitam putih. Kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak benar ya salah. Tidak ada informasi atau pengetahuan lain yang menggambarkan bahwa yang hitam pun dapat berubah menjadi putih, yang putih pun bisa jadi berubah menjadi hitam. Artinya, pengetahuan yang hanya terbatas atau yang sempit inilah yang akhirnya akan membawa terhadap pemikiran yang intoleran dan akhirnya berdampak terhadap radikalisme. Kemudian, ketika pikiran tidak dibawa kepada tataran yang HOTS, yang lebih HOTS, yaitu dengan cara analisis kritis, maka tentu inilah yang akan mengakibatkan taklid buta. Ketika seseorang berpikirnya hanya manut atau mengikuti dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh para pendidiknya, maka taklid butalah yang kemudian tampak. Anak-anak peserta didik hanya mengikuti, mengekor apa yang disampaikan oleh para pendidiknya. Ini jugalah yang akhirnya memberikan dampak berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dilakukan, dicontohkan oleh para pendidiknya. Tentu semua ini akan berdampak terhadap intoleran ketika para pendidiknya memang berpikir intoleran dan radikalisme. Gambar berikut menampakkan bahwa satu kelompok yang ingin memaksakan kebenaran versi mereka kepada kelompok lain yang berakibat pada kehancuran bangsa dan negara mereka. Hal ini tentu tidak ingin kita rasakan di bumi tercinta Indonesia. Indonesia nyata dan tegas telah memberikan rambu dalam payung hukum bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Dan dalam Islam tidak ada paksaan seseorang
kepada orang lain untuk menganut agama Islam. La ikraha fiddin. Hal terpenting dan utama yang harus kemudian kita diskusikan adalah bagaimana peran dosen dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam yang HOTS untuk meminimalisir intoleran dan radikalisme. Yang pertama, dosen atau para pendidik harus menjadi learner atau pembelajar. Islam menyatakan bahwa kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu adalah wajib dalam rangka untuk menambah, memperluas, memperdalam ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang luas dan mendalam, kita tidak akan terjebak dalam taklid buta. Para dosen akan mampu menjelaskan kepada mahasiswanya, akan mampu mengarahkan mahasiswanya yang sedang dalam kondisi secara psikologi memiliki semangat yang membara berapi-api. Nah, ketika diberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam dan meluas tentang satu hal, tentu akan memberikan satu opsi bagi para peserta didik atau para mahasiswa untuk bersikap, berpikir, dan tentu bertindak secara lebih bijak lagi. Dosen PAI harus menjadi komunikator yang baik agar tidak taklid buta, diantaranya adalah memilih pilihan kata atau diksi yang tepat. Komunikator atau para pendidik dengan pilihan kata yang baik tentu akan diserap, diterima, dan disimpan di dalam memori para peserta didik juga diksi yang baik tersebut. Sehingga ketika di-recall atau dipanggil kembali, maka yang muncul adalah pilihan-pilihan kata yang baik, yang bijak. Berbeda ketika para komunikator memilih diksi yang sangat ekstrim, yang sangat tidak baik, kata-kata yang kurang pas, begitu ya, yang akan memicu kepada perpecahan, maka yang akan ter-recall oleh para peserta didik adalah kata-kata yang tadi, yang akan memicu atau memunculkan perpecahan tersebut. Tentu hal ini harus kita eliminir, harus kita kurangi semampu kita sebagai pendidik untuk menggunakan kata-kata yang kurang tepat, yang akan memicu kepada perpecahan ataupun kepada pertikaian. Selanjutnya adalah kreator atau inovator. Dosen PAI wajib menjadi satu di antara pionir atau pelopor di dalam menciptakan beragam hal. Dalam utamanya adalah ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Dipahami bahwa agama bukan hanya sebagai satu petunjuk ritual beribadah, namun agama adalah sebagai way of life, sebagai petunjuk hidup. Berarti beragam kegiatan kita di dalam kehidupan ini harus berbasis kepada agama. Di antaranya juga adalah bagaimana kita menghindari kemiskinan, bagaimana kita untuk mencari substitute atau pengganti dari sumber daya alam yang sudah semakin menipis dan habis. Dosen-dosen PAI juga tentu harus mengarahkan para peserta didik untuk berpikir sampai ke arah sana. Dan tentu ini akan menjadi orang yang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi baik kini maupun di masa mendatang, yang disebut dengan problem solver. Terakhir adalah para dosen harus memberikan contoh untuk melakukan kolaborasi, menjadi kolaborator, begitu ya, menjadi orang yang siap untuk bekerja sama dengan siapapun, baik itu dengan agama yang berbeda, baik itu dengan organisasi yang berbeda, selama untuk menuju kepada kebaikan, baik itu kebaikan dalam beragama. Tentu beragama di sini ketika bekerja sama dengan berbeda agama adalah lakum dinukum waliyadin, namun kemudian juga kita harus berpikir bagaimana kolaborasi ini juga untuk kebaikan kesejahteraan hidup bersama. Nah, inilah yang menjadi solusi ke depan bagaimana para dosen, khususnya adalah dosen PAI, mampu menjadi satu pionir yang akan meminimalisir intoleran dan radikalisme di Indonesia. Tindak lanjut pada tataran implementasi yang harus dilakukan oleh para pendidik, diantaranya adalah dosen untuk membentuk mahasiswa memiliki pemahaman atau cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang toleran dan terhindar dari paham radikalisme.
tentu harus diimplementasikan di mana kita mengajar di kelas yang kita ajar. Saya contohnya mempraktikkan bagaimana ketika para mahasiswa yang latar belakang pengetahuan berbeda, pendidikan berbeda, pekerjaan yang berbeda, kemudian pemahaman agamanya pun beragam, sebab mazhab yang memang dianutnya juga berbeda, kemudian dari jemaah yang berbeda, dan bahkan dari organisasi yang berbeda, ketika tidak disikapi dengan cara atau pemikiran yang didasari dari pengetahuan yang luas dan mendalam tadi, tentu akan muncul perpecahan-perpecahan di dalam diskusi ketika di kelas. Namun ketika kita mengarahkan bahwa perbedaan itu sejatinya adalah suatu hal yang sunnatullah, yang memang akan terjadi dimanapun berada, sebab ketika seseorang menerima informasi, pengetahuan yang diperolehnya itu akan berbeda sesuai dengan interest, minat, ataupun sesuai dengan penerimaan dari indera yang dimiliki oleh setiap orang. Perbedaan inilah yang ketika kita kemudian sampaikan dengan komunikasi yang baik, ini akan menjadikan satu penguat dari perbedaan-perbedaan tersebut sehingga akan meminimalisir sikap dan perilaku intoleran di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan ketika kita mengajar di kelas dengan cara memberikan pemahaman tentang perbedaan itu adalah sunnatullah, memberikan satu legowo terhadap perbedaan itu adalah bukan hal yang menjadi sesuatu yang memalukan, namun ketika kita menghargai perbedaan itu adalah sikap yang baik, yang terpuji. Mudah-mudahan generasi inilah yang akhirnya akan menjadi generasi penerus yang lebih baik, yang akan menjadikan bangsa yang beragam, suku bangsa, agama yang berbeda, kemudian juga berpulau-pulau, bahasa yang berbeda, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang bersatu, aman, damai, sejahtera, dan lebih maju di masa mendatang. Apa yang disampaikan tentu sesuai dengan apa yang saya pahami, dengan durasi yang memang tidak terlalu panjang, bahasan hanya singkat. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, bisa menambah, bertukar wawasan di lain kesempatan, baik itu daring maupun secara luring. Jaga kesehatan, sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.